Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Mas Alfian Hidayat. Pada kesempatan kali ini saya ingin mereview sebuah Honda Supra X yang dimana ingin membahas di akhir tahun 2022 ini ya teman-teman. Sebelumnya saya ucapkan selamat tahun baru. Semoga harapannya di tahun 2023 teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan segala urusannya serta rezekinya, serta sukses selalu buat kedepannya, serta diberikan kesehatan jasmani dan rohani. Terus keinginan yang ingin dicapai di tahun 2023 semoga bisa terwujud dengan lancar, dengan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini saya ingin membahas, yakin untuk teman-teman semua yakin apakah mau beli Honda Supra X 125 tahun 2022 di akhir tahun 2022 ini. Kali ini saya ingin membahas yang dimana sebenarnya ingin membahas harga spare part, namun saya tidak hafal tidak bisa menjanjikan harganya itu sama yang saya sebutkan, karena di tiap bengkel, tiap daerah, tiap provinsi itu kan harganya beda-beda, jadi tidak bisa buat patokan. Yang saya ingin bahas, apakah di akhir tahun 2022 ini Supra X 125 ini yakin masih untuk dibeli atau masih worth it. Saya ingin membahas mulai dari kelebihan serta kekurangan, terus mulai harga, terus keluhan, terus dari segi bodi, penampilan, terus apa saja yang saya rasakan, terus kerusakan apa saja yang saya rasakan. Mungkin saya ingin membahas dari segi harganya ya teman-teman. Untuk Honda Supra X 125 tahun 2022 milik saya ini saya membeli dengan harga 20.300.000, yang dimana itu merupakan saya beli OTR wilayah Jawa Tengah, Banyumanik, Kota Semarang ya teman-teman. Itu pada bulan Mei, yaitu tepatnya saya pengajuan ambil motor ini pada tanggal 20 Mei 2022. Terus motor turun di tanggal 25 Mei 2022. Yang dimana kenapa alasan saya mengambil ini dan saya putuskan ambil ini. Yang pertama, pada bulan Mei tersebut itu semua produk Honda, baik itu Scoopy ataupun Beat ataupun Vario, itu kan masih gonjang-ganjingnya, yang dimana itu Honda Beat pada saat itu kan masih inden ya teman-teman, indennya lama. Terus Honda Scoopy juga lama, yang katanya isunya berita di media sosial pada waktu itu katanya chipsetnya speedometer atau apa, itu saya kurang tahu. Bila mana teman-teman ingin mencari tahu, boleh cari tahu saja di Google Map. Di Google teman-teman. Cari saja itu berita-berita kemarin di awal Mei itu. Terus menurut saya kalau untuk Honda Beat serta Honda Scoopy itu menurut saya kurang mantap, karena dari segi sisi lain saya kurang cocok untuk postur tubuh saya yang dimana menurut saya terlalu kecil. Itu menurut saya itu untuk Honda Beat. Terus Honda Scoopy sebenarnya menurut saya dari segi bodi bagus, terus feel-nya anak muda juga dapat, tapi dari segi pandangan saya untuk tarikannya itu kurang, karena itu Scoopy kalau tidak salah 110 cc ya teman-teman, itu saya kurang cocok. Terus Honda Vario 125 itu pada saat itu kan juga inden,
belum ada yang keluaran terbaru yang sekarang itu juga belum ada. Indianya juga lama, Honda Vario 125. Mau ambil Honda Vario 150 itu barangnya sudah tidak diproduksi lagi. Terus adanya rilis Honda Vario 160, saya kurang begitu suka. Terus mau ambil PCX, harganya itu mahal. Terus mau ambil apa itu namanya Vario 160 itu kan harganya tinggi sekali dibandingkan dengan PCX kaca sedikit sama PCX CBS. Itu kan kalau dipikir rugi kalau beli Vario 160 karena harganya kaca sedikit. Dari segi penampilan sama rasa berkendaranya beda, tetap enak PCX. Terus kalau kita pergi itu kelihatan wibawanya itu kelihatan itu. Mau ambil motor lanang seperti CB Versa, saya kurang begitu suka karena paleknya itu belakang belum cakram. Mosok ya, saya mohon maaf, motor bebek sekelas CC segitu pengereman belakang belum cakram, mosok kalah sama kayak Supra X ini. Ya walaupun dari segi CC nya itu hampir sama, tapi kelasnya beda kalau dibandingkan dengan CBR. Itu harganya 20.300.000, OTR Banyumanik, Kota Semarang, Jawa Tengah pada bulan Mei 2022. Ini itu dari segi harga ya teman-teman. Kalau untuk dari segi bodi, untuk Honda Supra X 125 tahun 2022 ini terdiri dari dua tipe, yang dimana tipe SW serta tipe CW. Untuk tipe CW sendiri, Honda Supra X ini bodinya untuk tipe CW warna merah hitam dengan hitam dop, itu yang tipe CW. Terus untuk yang tipe SW itu hanya terdiri satu tipe, satu kelas yang dimana untuk tipe SW itu hanya ada warna hitam glossy. Itu hitam glossy yang dimana perbedaannya hanya di velg aja, velg ya teman-teman, perbedaannya hanya di velg. Terus bodinya itu beda. Itu terus kenapa saya ambil ini ya, yang pertama satu karena Honda Supra X 125 tahun 2022 menurut saya yang tipe CW ini yang paling bagus itu yang warna merah hitam atau merah hitam dop. Kenapa? Karena dari segi penampilannya ini teman-teman lihat sendiri, itu kan apa tuh bentuk rasa wibawanya, mulai dari beraninya dapat, merah hitamnya juga dapat. Itu jadi memiliki kesan tersendiri ya teman-teman. Terus dari tampang depan itu kan bagus, jadi kalau dinaiki anak muda kesannya tuh tidak terlalu tua banget atau ketinggalan zaman tuh, enggak, karena warnanya ini warna cenderung berani mulai dari sini. Apalagi kalau bannya ini disemir, sininya hitam, lerate sini abang, wah masuk teman-teman. Jadi perpaduan warnanya sangat cocok. Itu dari tampang depan. Terus sininya hitamnya bagus. Walaupun ini sebenarnya sudah saya spotlight, nanti saya bahas lagi alasan saya kenapa Honda Supra ini saya pasangi spotlight atau PPF. Terus sininya ini juga hitam, perpaduan sini cocok, sini juga hitam, sama sini cocok. Terus ininya apalagi bannya disemir itu kita hitam-hitam kalem, ibaratnya hitam-hitam berwibawa lah gitulah. Itu terus dari segi jok juga enak, empuk. Terus speedometernya juga biasa lah menurut saya, seperti ini. Terus yang paling keren itu menurut saya
lampu rem belakang, yang dimana walaupun sebenarnya ketinggalan dari motor-motor sekarang, mulai dari lampu semua itu sudah menggunakan LED, tapi lampu belakang ini LED, jadi agak awet. Jadi kita tidak terlalu memikirkan lampu LED-nya, jangka panjang juga bisa. Walaupun sebenarnya kalau LED-nya rusak ya gantinya lumayan mahal itu, tapi kan sebenarnya rasa wibawanya dapat, terus gengsinya dapat, terus ketinggalan zamannya tuh tidak terlalu ketinggalan gitu. Itu terus shockbreakernya sini hitam, sini perpaduan silver, ada tulisan Showa, banyak disemir klimis ya, masuk gitu teman-teman, disemir klimis. Terus ini bodinya lampu rating belakang sama rem saya spotlight hitam, jadi perpaduan hitamnya itu menyeluruh jadi garang teman-teman itu. Terus yang paling penting remnya ini belakang sudah cakram, jadi tidak kalah sama CB Versa itu, walaupun motor bebek tapi sudah cakram, walaupun sebenarnya menurut saya kurang pakem, itu nanti bahas di kekurangan tuh. Jadi ini terus di sini juga sudah ada gantolannya, ini bisa buat bawa sayur ketika ngantar istri atau anak pergi kemana gitu, bisa bawa barang belanjaan. Sini itu dari segi bodi cocok, buat anak muda juga cocok, penampilannya masuk. Terus dari bodinya, nat-natnya ini kelihatan garang, nat-natnya itu lurus, dan seperti ciri khas lampu 2 seperti julukannya Supra Batman 2. Dengan keunggulannya ya ini 2 itu lebih padang, walaupun sebenarnya kalau di malam hari kurang padang menurut saya. Seharusnya dengan lampu 2 seperti ini tuh maksimalnya padang. Itu kita bahas kekurangan itu. Terus ini juga selebarnya baik, bagus, ramping. Itu dari segi bodi menurut pandangan saya pribadi. Terus kita bahas mulai dari kelebihan menurut saya Honda Supra X ini, kelebihan yang paling pertama yaitu irit, kelebihannya irit. Terus yang kedua, suku cadangnya murah, mulai dari oli, terus spare part lainnya tuh murah, dan servisnya itu banyak. Ibaratnya kalian ke daerah mana, kalau mogok itu istilahnya ada kata-kata embel Honda, semua bengkel itu pasti bisa, karena Honda itu terkenal dengan mesinnya tidak terlalu ribet. Jadi mekanik bengkel biasa itu masih bisa menangani, itu kelebihannya. Yaitu pertama irit, terus spare partnya harganya murah, servisnya semua orang atau semua mekanik hampir bisa lah, karena tidak terlalu susah gitu. Terus pengereman depan belakang, kelebihannya untuk yang tipe CW ini sudah double cakram atau double disc itu. Terus yang kelima, shockbreakernya belakang kanan kiri sudah double, jadi kekuatannya lebih ada, itu kelebihannya. Terus di sini juga ada gantungannya, ini kelebihan. Jadi ketika membawa barang antar anak ke atau istri ke pasar atau apa, itu bisa buat nyangklongke. Terus kita belikan tataan gini di online, harganya 30 ribuan lah, itu bisa buat wadah gini dan meminimalisir kerusakan pada ini dek tengah ini. Jadi anak pancian itu kesini, tidak langsung kesini itu. Terus di sini ada juga bagasinya, walaupun tidak terlalu besar. Itu yang ke-7, ada bagasinya, sudah bisa membawa 2 botol aqua ditambah jas hujan,
Di sini juga ada tempat kuncinya. Di sini juga bisa naruh gembok kecil. Di sini juga bisa naruh plastik ketika berpergian hujan, bisa buat wadah plastik untuk tangklolan plastiknya buat wadah sepatu atau barang apa itu. Tangkinya bensinnya ini tidak terlalu besar, jadi kita bawa uang sedikit itu tidak menguras kantong banyak, karena ini kapasitas tangkinya hanya 4 liter. Itu di sini tidak ada yang aneh. Terus yang ke-8, joknya ini empuk, nyaman, lebar ya teman-teman. Itu terus bodinya, feelnya atau gayanya berkendara juga enak, nyaman, nyantai. Dan untuk Honda Supra X sendiri ini kan cocoknya itu motor istilahnya motor buat harian, atau bisa kita bilang motor buat berangkat kerja, yang dimana buat berangkat kerja itu kan kebanyakan kita sendiri yang pakai, jadi satu orang itu enak. Kalau buat sendirian atau single itu enak, larinya dapat, iritnya juga dapat, rasa nyamannya berkendara juga dapat itu. Terus kita bahas kekurangannya. Kekurangannya yang pertama, satu, menurut saya tenaganya kurang itu. Walaupun kurangnya masih diimbangi dengan iritnya, karena Honda ini kan kelasnya motor bebek. Motor bebek sendiri itu kan istilahnya dikenal dengan motor santai, motor tidak mengejar waktu, tidak, istilahnya motor ini tuh motor tengah-tengah teman-teman. Jadi dia mau ngeroso ya ora, banter ya ora, karena tujuan ini motor ini untuk berniaga atau bekerja, atau buat kaum yang mencari irit untuk berangkat kerja dan bodinya ramping itu. Terus jangka panjangnya juga baik, bagus. Itu kekurangannya, tenaganya kurang. Terus di sini speedometernya belum ada LED-nya. Tidak ada kemajuan di sini, speedometernya malah diturunkan ini, padahal yang tahun 2012 atau yang 2010 atau apa itu sudah ada LED-nya, walaupun hanya di petunjuk bensin sama kilometernya itu. Terus kekurangan yang ketiga, lampu depan ini menurut saya ini kurang terang, kurang padang, khususnya jarak jauh sendiri ini kurang terang menurut saya itu. Terus lampunya ini kedua rata-rata masih menggunakan bohlam, belum LED, walaupun lampu belakang sudah LED itu. Terus ini apa itu, pengereman belakang ini belum. Pengereman belakang ini sebenarnya sudah cakram, tapi menurut saya, pandangan saya pribadi, kurang pakem, harus membutuhkan waktu agak lama. Jadi kalau mau mengerem tuh harus ancang-ancang yang agak lumayan dulu. Kalau di handle rem depan ini bahaya. Yang pertama bisa merusak lakar depan, terus bisa stupid. Terus oh ya, ini kelebihannya masih ada kickstarternya, jadi ketika aki tekor masih bisa di starter. Kickstarternya ini ongkel itu. Terus kekurangan lagi, untuk yang belakang sendiri ini, lampu belakang ini tuh gampang coplok. Kan teman-teman sudah pernah lihat video, bila mana teman-teman yang melihat video saya awal yang Supra itu, saya pernah bahas ininya, lampunya ini gampang coplok, gampang longgar lah istilahnya gitu. Jadi itu saya pernah tanyakan ke bengkel untuk Honda Supra X yang terbaru ini, cantolannya yang dari
lampu ke bodi itu cangkolan itu tuh agak pendek teman-teman. Istilahnya penguncinya itu agak pendek, beda dibandingkan dengan Supra X yang bentuknya sama tapi yang generasi tahun beda. Itu cangkolan ceklokannya itu lebih panjang itu, jadi sangat berpengaruh. Jadi sini tuh cepet longgar atau cepet coplok, cepet copot gitu. Ini kekurangan. Terus kekurangan lagi menurut saya, injeksinya ini terlalu seru banget atau terlalu keras bunyinya, terlalu keras dan lama. Kekurangannya itu. Terus kekurangan lagi, akinya berada di sini. Akinya itu berada di sini, yang dimana ini sangat mengurangi luas bagasi, mengurangi sekali ini. Yang seharusnya di sini bisa buat wadah minum 2 terus mantol lagi, tapi di sini dikurangi dengan adanya aki. Itu sangat mengurangi sekali, sangat mengurangi. Saya sebenarnya tidak terlalu cocok ya, tapi gimana, tapi dengan kelas motor bebek sudah ada bagasinya sedikit, ini sudah sangat baik, bagus lah, sudah dikasih bagasi itu. Terus kekurangannya lagi menurut saya itu persnelingnya itu sangat ulet sekali menurut saya. Terkadang ulet, terkadang enggak, itu entah apa itu, mulai dari setelannya kampas tidak pas atau gimana itu saya kurang tahu. Tapi saya pas servis sudah pernah sampaikan ke AHS dan ternyata masih balik seperti itu lagi. Tapi menurut saya ya enggak apa-apa itu. Terus apa ya, ini karena belum ada radiator cair atau olinya, pendingin oli dan pendingin mesin, jadi hanya menggunakan pendingin udara atau angin ya. Anginnya tuh bukan dari kipas tapi alami ke mesin sini. Filternya di sini, ini kecepatan, pengukur kecepatan kilometer itu, dan di sini untuk shockbreakernya ini ketutupan jadi tidak mudah kotor, ada tutupannya sini ya. Itu kekurangannya menurut saya, itu sih menurut saya. Terus kita bahas selama pemakaian saat ini Honda Supra X saya pribadi, mulai dari bulan Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Dari bulan Desember sendiri kita anggap 8 bulan lah. Mei itu kan tanggal 25, Mei-nya kita anggap 1 bulan full lah gitu aja. Atau enggak, mulai dari Mei, Juni kita anggap Juni lah. Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Selama 7 bulan ini yang saya rasakan penyakitnya, atau istilahnya penyakit yang terlalu fatal banget, atau istilahnya gimana ya, ngisin-ngisini, entah itu mogok di jalan, itu saya belum pernah mengalami dan masih normal-normal aja, waras-waras saja, dan tidak ada kendala bagi saya. Kendalanya itu masih bisa dihandle dengan bandelnya mesin, yaitu dimana mulai dari ngelidik, terkadang pernah ngelidik, terus apa itu namanya, persnelingnya abot, itu terkadang saya bawa ke AHS itu masih bisa, masih kuat. Terus pernah mengalami terkadang pernah dipakai itu berebet, terus saya gas, saya geber banter, normal lagi. Mungkin itu injektornya bensinnya kurang lancar atau gimana,
pas bampet atau gimana ya, saya kurang tahu itu. Terus kita mulai dari depan aja. Dari awal saya beli sampai sekarang saya tidak pernah mengalami hal yang terlalu fatal. Nah, dimana itu kan mungkin yang pertama mulai dari sini, komstir ini mengalami istilahnya kekencengan atau kekendorin, saya juga tidak tahu pada saat itu. Pas awal beli saya pakai sekitar hampir 5 bulanan atau 4 bulan itu tidak apa-apa, nyaman-nyaman aja, enak-enak aja. Tapi setelah pemakaian 6 bulan itu mengalami, atau setelah pemakaian 4 bulan atau 5 bulan itu ya teman-teman, saya mengalami permasalahan di komstir yang geliat-geliut atau tidak stabil. Jadi saya bawa ke AHAS, dikencengkan atau dikendorkan saya juga tidak tahu, tapi akhirnya ini sekarang penak, nyaman lagi, jadi enak terus. Tapi saya harus mengorbankan di depan sini batuknya mulai keder, tapi tidak terlalu keder banget, atau istilahnya ngisin itu tidak, masih normal. Batok depan getar masih normal, biasalah. Motor habis dibongkar baut bodi itu logronya atau ndak kencengnya itu masih wajar, masih bisa dimaklumi. Sini dari segi komstir ini masih bisa dimaklumi. Terus yang saya alami lagi selama bulan Mei, lampu depan ini kurang terang menurut saya loh, kurang terang. Kalau saya, pendapat saya kurang ya, mohon maaf. Kurang terangnya itu dalam arti gini, kalau jalan di gelap-gelap itu kurang menurut saya itu. Apalagi kalau lampu jarak jauhnya ini dipakai itu malah terlalu dangak itu katanya sih bisa di setel sini, tapi saya juga tidak tahu. Ini lampu depan ini kurang. Terus mulai dari rating ini tidak ada masalah. Terus bolep juga belum pernah diganti, baik itu bolep utama, lampu utama, terus rating, lampu kota dan lain sampai belakang belum pernah ada yang ganti. Jadi selama saya servis saya hanya ganti oli saja, yaitu ganti oli saya pakai MPX karena servisnya di AHAS masih pakai servis gratis, jadi otomatis pakai olinya sana. Yang dimana untuk MPX itu kalau kemarin saya sekitar 2 bulan yang lalu pakainya MPX, beli di AHAS Banyumanik Kota Semarang di Tembalang ya teman-teman, itu harganya 56. Tapi saya beli bengkel biasa sini MPX itu 55, kacak 1000 ya udah masalah. Itu hanya ganti oli. Terus di depan ini laker juga pernah ganti. Kronologinya entah saya yang pakainya kasar atau gimana saya juga tidak tahu, tapi itu deteksinya sangat agak-agak konyol menurut saya, karena saya cek sendiri juga banyak aman, tidak oglek. Saya bawa ke bengkel juga tidak oglek, jadi ketahuannya itu pas 3 hari selanjutnya itu sudah parah. Dan parahnya itu sebenarnya di golek-golek sini itu tidak terlalu gonjak banget, tapi saya suruh periksa ke mekaniknya tenanan, akhirnya dia kayaknya lakernya mas dibongkar. Iyalah, lakernya belum terlalu ambrol, tapi laker itu sudah kelet ke pelek, jadi untuk melepaskannya itu harus dilas biar meleleh, terus biar keluar sendiri. Kalau ditutup takutnya itu peleknya yang rusak itu. Terus kampas rem juga belum pernah ganti, ban juga belum pernah ganti. Mesinnya pada saat itu mengalami pernah pagi-pagi susah di starter, angel di starter, entah itu injektornya yang kotor atau injektornya kurang boros atau gimana, tidak bisa di starter. Susah, bukan tidak bisa, susah di starter, agak lama. Dicek listrikannya normal, businya normal. Akhirnya dicoba di starter terus, di engkol, terus
pakai double starter akhirnya bisa digeber-geber, akhirnya bisa normal lagi. Terus mulai dari sok belakang kanan kiri juga belum pernah ganti, kampas rem belakang belum pernah ganti. Jadi itu saya belum pernah ganti apa-apa, cuma ganti oli, cuma lakar depan itu aja. Itu gear menurut saya setelan rantainya awet karena masih baru, jadi tidak gampang kendor. Menurut saya masih wajar, tidak terlalu sering ngencengi rantai, dan berisiknya menurut saya masih standar, tidak terlalu berisik banget. Itu biasalah menurut saya. Terus itu mulai dari oper giginya agak ulet, pernah disetel ke AHS itu penak, tapi kok lama-lama kok malih lagi, itu gimana itu saya juga tidak tahu. Terkadang operan giginya itu terkadang empuk, terkadang ulet, abot atau atos gitu. Terus mesinnya pernah kemelidik sedikit, terus disetel ke AHS bengkel, itu normal lagi, enak, itu bukan kekurangan lah. Terus apa itu, untuk masalah tanjakan ya teman-teman, untuk tenaga, kenapa saya bahasnya di tanjakan? Yang pertama, satu, Honda Supra X ini kan tipenya tipe motor bebek. Terus Honda ini kan keunggulannya irit teman-teman. Jadi kalau panjenengan pengen ngirit, baik itu ngirit tenaga atau ngirit duit, ya beli ini. Ya kenapa 1 liter bisa 60 kilo men, kita anggap seperti itu. Saya pernah coba itu pakai Pertalite, mana ada itu motor 1 liter 60 kilo, gila itu. Ngirit Apple 1 liter 60 kilo ya, cepet sugih kan agar nganggo iki we men. Itu alasannya ya kenapa saya beli ini, yaitu saya mencari yang irit itu. Terus spion ini ya teman-teman, kenapa produk Honda itu spionnya khususnya yang kanan itu cepat kendu atau getar, jadi kasih lah. Apalagi saya punya saudara itu motornya Revo itu dengan ciri khas spionnya sini itu cepat kedor, dan di sini tuh ada muncul bercak-bercaknya hitam ini tidak jamur, tapi itu kayak bercaknya itu kayak dipilok silver, padahal ya saya tidak pernah milok itu. Ini bercak-bercak ini toh, ini tidak jamur ini, tapi itu kayak dari dalam itu spionnya itu seperti itu. Itu belum saya ganti, sini juga belum saya ganti. Ini masih enak, masih kenceng. Sini gasnya juga enak, masih kenceng. Itu sih dari ceritanya, dari saya awal beli dari bulan Mei sampai sekarang, itu saya belum pernah ganti yang fatal ataupun ribet, itu tidak ada. Paling ribetnya itu masih bisa ditutupi dengan dibenekke atau disetel lagi. Itu menurut saya motor itu kalau disetel lagi seperti itu nyaman, ya itu masih wajar, masih normal. Dan kalaupun menurut saya kalau Honda Supra X ini sangat cocok dibeli, karena gini istilahnya, kita bandingkan gini, sama-sama motor baru, yang satu motor Matic, yang satu Supra seperti ini. Kita pakai selama 5 tahun, yang awet itu pasti yang Supra, saya jamin. Kalau motor Matic itu kita pakai 2 tahun aja terkadang, kalau kita maksudnya sama gini, bandingannya tuh sama-sama digunakan, sama-sama diforsir tenaganya, sama-sama digunakan terus, istilahnya dijak rekoso, saya yakin masih enak seperti ini, motor gigi dan masih awet seperti ini. Karena apa? Yang pertama, satu, kalau Matic itu kan penggeraknya itu kan menggunakan fan belt atau karet. Itu jadi kan kalau lama-lama kelamaan itu kan nanti mesti fan beltnya itu kan bunyinya berisik, serok. Itu terkadang kalau tidak ganti satu set, penyakitnya keluar lagi.
Berbeda dengan motor seperti ini, motor gigi, penyakitnya hanya di rantai. Kalau gearnya sudah tipis, rantainya sudah tidak layak pakai, sudah sering ngencengi, ya gantinya juga tidak terlalu mahal. Paling rantai itu kita anggap 200 susuk lah, seperti itu kan masih murah. Kalau kita anggap jeruane Matic atau CVT semua itu kan lebih mahal itu. Terus mulai dari segi mesinnya ini kan, ini karena cc kecil 125 ya, sedengan lah, dengan bodi yang tidak terlalu besar, ramping, jadi bebannya tidak terlalu beban atau terforsir mesinnya gitu, karena bodinya ramping itu. Terus rasa berkendaranya lebih nyaman ini dan awet. Ini kan menggunakan gigi, jadi lebih roso. Ini rosone itu dalam arti gini, kalau sama-sama digunakan satu orang dari bentuk medan yang rata, masih nyaman, enak ini. Buat jangka panjang juga enak ini. Terus harga jualnya juga tidak terlalu anjlok, masih dibilang stabil lah. Wong nyatane kita anggap produk Matic dari produk sebelah, kita bandingkan sama Honda Supra, itu kan harganya masih lumayan Honda Supranya, karena yang pertama satu, peminatnya masih banyak motor bebek, karena motor Matic itu tidak semua orang suka gitu. Terus keiritannya beda, antara Matic dengan gigi itu beda irit ini. Jadi kalau untuk jangka panjang ya ini, kenapa saya pilih ini ya, yang pertama satu, saya mencari iritnya. Terus pada saat awal beli saya masih suka ngojol atau ngojek. Menurut saya ini sangat worth it dan sangat rekomendasi, sangat rekom. Itu harganya barunya juga tidak terlalu mahal. Coba bayangkan Honda PCX aja yang sudah mahal, naiknya harganya itu ya lumayan teman-teman. Honda Supra ini naiknya cuma, saya beli 20.300.000, naiknya sampai saat ini tuh hanya 60.000 teman-teman. Honda itu hanya 60.000, ibaratnya kalau kita beli rokok Sampurna Splash itu dapat 3 bungkus teman-teman. Itu berarti istilahnya kalau yang deres ngerokok itu ya sekitar 3 hari lah. Menurut saya naiknya juga tidak terlalu banyak, karena wong settingan teman-teman, Ninja itu. Jadi itu menurut saya irit, dan saya simpulkan Honda Supra ini dari saya awal beli motor mudun saka dealer mak bleng sampai sekarang ini, saat ini tanggal 29 Desember ya teman-teman, itu saya belum pernah mengalami ganti yang fatal. Lampu durung pernah ganti, ban ngaremburi loh, nanti spray ini durung pernah bocor, durung tahu nambalke teman-teman. Kampas rem ngaremburi durung tahu ganti, shock breaker kanan kiri durung tahu ganti, orang masalah. Shock depan juga tidak ada masalah. Mesin menurut saya saat ini normal, tidak kemelitik. Persnelingnya masih dibilang wajar wong, karena masih bisa di steli itu. Speedometer walaupun ketinggalan zaman, masih belum LED, tapi menurut saya karena fungsinya sama jadi tidak masalah. Yang penting ada indikator atau petunjuknya. Itu yang paling penting. Ini masih ada kickstarter, jadi kalau akinya tekor masih bisa menggunakan ini, jadi tidak harus buru-buru beli aki. Itu ya teman-teman. Jadi saya belum pernah ganti berat, itu tidak, dan rantai pun masih awet. Terus
tidak terlalu sering nyeteli rantai, itu sudah tidak ada masalah itu ya. Lampu belakang bolop juga belum pernah ganti, normal-normal saja. Itu menurut saya itu sudah tidak ada yang saya sampaikan, mungkin itu saja. Mungkin cukup sampai di sini saja ya teman-teman video dari kami. Semoga tujuan saya video ini, semoga teman-teman yang melihat video ini bisa saling mengerti, bisa tahu wawasan serta informasi serta edukasi buat Anda semua bila mana yang ingin membeli Honda Supra X 125 tahun 2022, baik itu di kaum golongan anak muda, orang tua, ataupun orang yang sedang mencari motor untuk bekerja atau mencari irit, ya cocok ini untuk yang berniaga, berjualan angkut-angkut dan lain-lainnya, angkut dagangan penyetan atau bubur ayam atau apa, ini ya cocok. Terus mencari motor yang pengen irit, akselerasi berkendara juga enak, tidak terlalu ketinggalan zaman ya. Ini menurut saya dari segi bodi dapat, warna dapat, tarian bodi dapat, stripping juga dapat. Itu harganya juga tidak terlalu mahal, masih 20 jutaan 360 sekarang itu. Terus dan yang paling penting pengereman depan belakang sudah cakram, walaupun menurut saya yang belakang kurang pakem, tapi feel gengsinya dapat walaupun motor bebek tapi sudah cakram gitu ya teman-teman. Karena apa? Motor cakram sendiri ini perawatannya lebih mudah, mulai dari ganti kampas rem, terus tromol velgnya itu awet. Kalau pengeremannya menggunakan tromol atau belum cakram itu kenanya pasti ke tromol, jadi sering ganti tromol ya teman-teman. Itu saja, tidak ada yang saya sampaikan. Bila mana teman-teman ingin menyampaikan kata ataupun saran, boleh saja langsung berkomentar di kolom komentar dengan baik, sopan dan santun ya teman-teman. Saya ucapkan kembali kepada teman-teman selamat menunaikan atau selamat tahun baru. Semoga di tahun 2023 teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan segala rezekinya, terus dimudahkan segala urusannya, terus yang diinginkan semoga bisa tercapai dalam keadaan yang baik, itu tepat waktu, aman, lancar dan kondusif ya teman-teman, tidak ada halangan. Yang paling penting semoga teman-teman semua selalu diberikan kesehatan jasmani serta rohaninya. Untuk yang beragama Islam jangan lupa untuk sholat 5 waktu ya teman-teman, itu selalu dijaga terus. Cukup sampai di sini saja. Dan bila mana teman-teman yang sudah melihat video ini sampai akhir, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe ya teman-teman, agar video ini bisa selalu bermanfaat serta channel ini bisa selalu terus berkembang, bisa memberikan sarana informasi, edukasi, serta manfaat buat Anda semua. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.